Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Shalom saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Dan semoga kiranya kasih karunia Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kesempatan yang Engkau berikan hingga pada saat ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, buka hati pikiran kami ya Bapa, agar kami Tuhan dapat menerima dengan baik isi dari firman-Mu dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu dari dulu hingga selama-lamanya. Amin. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Baiklah, saya akan membacakan firman-Nya dan saudara-saudari yang terkasih dapat mengikuti di dalam hati masing-masing. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yeremia 29 ayat yang ke-11 adalah salah satu ayat Alkitab yang paling dikutip dan diingat oleh setiap umat manusia yang percaya kepada Tuhan di saat mereka sedang mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, dalam menentukan rencana yang akan mereka hadapi, yang akan mereka lakukan di kemudian harinya. Karena ayat Yeremia yang ke-29 ayat yang ke-11 ini memberikan pengharapan yang kuat tentang rencana Allah bagi hidup kita dalam saat-saat sulit atau saat-saat yang tidak pasti. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang baik, ajaib untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dan di kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 ini mencakup beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pengetahuan Allah akan rencana. Allah adalah pencipta yang maha tahu, yang memiliki pandangan yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada yang umat manusia bahkan yang kita miliki. Dia mengetahui segala sesuatu tentang kita, termasuk masa depan kita. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup kita, tetapi semuanya terkendali oleh Allah yang Maha Kasih. Poin yang kedua dari kitab ini adalah rencana damai sejahtera. Allah tidak memiliki niat jahat terhadap kita. Sebaliknya, rencananya adalah untuk memberikan kita damai sejahtera. Ini bukan berarti hidup kita akan bebas dari penderitaan atau kesulitan, tetapi Allah berjanji untuk menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan hidup kita dan memberikan kita kedamaian yang melampaui pemahaman manusia. Poin yang ketiga dari ayat ini adalah hari depan yang penuh harapan. Pengharapan adalah inti dari iman Kristen. Meskipun kita mungkin berada dalam situasi yang sulit saat ini, Allah menjanjikan bahwa hari depan kita penuh pengharapan. Ini bukan harapan yang didasarkan pada keadaan atau lingkungan kita, tetapi harapan yang didasarkan pada kehadiran Allah yang setia di dalam hidup kita.
Poin yang keempat dari ayat ini adalah iman dan percaya. Penting bagi kita untuk memiliki iman dan percaya kepada Allah. Bahkan ketika situasi terasa sulit atau tidak pasti, ketika kita merasa cemas atau takut akan masa depan, kita harus mengingat janji Allah dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 tadi. Dan mempercayai bahwa Dia akan memenuhi rencananya yang baik bagi kita. Kesimpulan dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 adalah pengingat yang indah tentang kasih dan perhatian Allah terhadap kita. Meskipun kita mungkin tidak selalu mengerti rencananya atau mengapa kita mengalami situasi tertentu dalam hidup kita, kita dapat percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik dan ajaib untuk kita. Marilah kita hidup dalam iman dan percaya, menyerahkan hidup kita dan sepenuhnya kepada Allah, dan memberikan rencananya yang indah terwujud di dalam hidup kita. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, demikianlah tadi poin-poin penting yang ada di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Sebagai contoh, mari kita bayangkan seorang siswa kelas 12 SMA yang mengalami kebingungan dan kekhawatiran akan masa depannya. Namun pada akhirnya ia menemukan kedamaian dan pengharapan. Kenapa bisa begitu? Mari kita dengarkan. Nama siswa itu misalnya adalah Roni. Dia adalah siswa yang cerdas dan berprestasi. Tetapi belakangan ini dia merasa tertekan dan cemas mengenai masa depannya. Dia merasa bingung tentang pilihan karir yang harus dia ambil, universitas mana yang harus dia pilih, dan bagaimana cara mencapai impian dan tujuan hidupnya tadi. Suatu hari saat dia merenungkan firman Tuhan, dia menemukan Yeremia 29 ayat 11. Ayat itu menyatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Mendengarkan ayat ini, hati Roni tersentuh. Roni mulai merenungkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidupnya. Meskipun dia tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan, dia percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dan penuh harapan baginya. Roni menyadari bahwa dia tidak perlu khawatir ataupun bingung, karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan bijaksana. Dengan keyakinan baru yang dia temukan, Roni mulai mencari arah dan petunjuk dari Tuhan melalui doa dan bimbingan rohani. Dia pun mulai menyerahkan segala kekhawatiran dan kebingungannya kepada Tuhan. Dan dengan setiap langkah yang diambilnya, dia meyakini bahwa Tuhan akan memimpinnya. Setiap hari Roni bangun dengan penuh harapan, mengetahui bahwa Tuhan selalu bersamanya. Dia belajar untuk hidup satu hari pada satu waktu, percaya bahwa Tuhan akan menuntunnya melangkah ke arah yang benar dengan kedamaian yang ditemukannya dalam firman Tuhan. Roni mulai melangkah maju dengan penuh keyakinan dan pengharapan akan masa depannya. Dengan contoh Roni, kita melihat bagaimana Yeremia 29 ayat yang ke-11 tidak hanya relevan bagi orang-orang pada masa lalu, tetapi juga bagi kita hari ini, termasuk pada siswa SMA yang sedang menghadapi peralihan besar dalam hidup mereka. Ayat ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita, bahwa kita tidak perlu khawatir atau takut akan masa depan,
karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan memiliki rencana yang penuh harapan bagi kita. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan firman ini kita dapat hidup percaya dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan membiarkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena bila rencana kita yang terjadi sepenuhnya di dalam hidup kita, suatu saat nanti pastilah kita akan menghadapi penyesalan. Maka jika rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, tidak ada yang namanya penyesalan, dan rencana Tuhanlah yang membawa pada damai sejahtera. Demikianlah firman yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat hidup taat dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa indah di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang penuh harapan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu, sehingga kami Tuhan dapat merenungi firman-Mu. Tuhan, kami tak dapat sendiri dalam melaksanakan, dalam menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami butuh bantuan-Mu. Bapa, kami butuh Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau yang membantu kami. Kiranya Engkau yang menguatkan kami, agar kami Tuhan dapat selalu berada di jalan-Mu, agar kami Tuhan dapat selalu yakin dan percaya terhadap apa yang Engkau berikan adalah yang terbaik. Rencana-Mu adalah rencana yang damai sejahtera, bukan rencana yang penuh kecelakaan. Bapa yang baik, kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia yang hina. Tuhan, ampunilah kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu dari dulu hingga selama-lamanya. Amin. Demikianlah khotbah untuk hari ini. Terima kasih, sekian dari saya. Shalom.